Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Dialog Spesial. Bersama saya, Sultan Hafiz. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat, sekarang kita masih berada di luar studio. Itu karena pada episode kali ini, tamu kita masih berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti episode sebelumnya pemirsa, tamu kita ini adalah seorang profesor dan akademisi yang pernah diundang di Jalsah Salanah Internasional 2017 di UK. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Rahim Yunus, Wakil Ketua MUI Sulawesi Selatan. Awal November 2018 yang lalu, rekan kami terbang ke Makassar guna mewawancarai beliau untuk menceritakan pengalamannya selama berada di Jalsah Salanah Internasional 2017 di UK. Baik pemirsa, langsung saja mari kita dengarkan bagaimana kisah beliau langsung dari Makassar bersama rekan kami di sana. Apa motivasi utama sehingga Bapak bersedia hadir untuk mengikuti Jalsah Salanah? Di sana ada dua hal penting yang memotivasi saya menjadi tujuan saya kira, dan manfaat yang sangat besar yang bisa kita dapatkan dengan kehadiran saya memenuhi undangan ini. Pertama tentu saja silaturahim. Itu sangat penting dalam Islam. Itu ajaran yang sangat substansial dalam Islam ya. Jadi anjurkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ya fal yasil rahimahu. Dan di sana tentu saja kita silaturahim bukan saja dari teman-teman Islam, teman-teman Ahmadiyah, teman-teman bangsa Indonesia yang hadir, orang Indonesia yang hadir, umat Islam yang hadir, tapi juga dari berbagai penjuru dunia yang hadir ya. Saya ketemu dengan jamaah Ahmadiyah dari Amerika Selatan ya. Ternyata orang Indonesia ya. Dia tinggal di sana, berbisnis di sana, dan ceritanya dia dia pernah di laut kapalnya karam, lalu kemudian dia terdampar di sana, lalu dia diselamatkan oleh Ahmadiyah dan tinggal di Masjid Ahmadiyah di sana. Maka dia berbisnis jadi orang kaya ya. Jadi itulah silaturahim yang sungguh sangat baik, bahkan bukan saja sama Muslim tapi juga dari berbagai negara, datang dari Filipina, wartawan Kristen juga datang dari Afrika. Kalau tidak salah dia agama Buddha waktu itu. Jadi tokoh-tokoh penting hadir semuanya. Apalagi juga kita dengar hadir waktu itu beberapa pimpinan tokoh penting, tokoh politik dari London ya. Tidak salah wali kotanya London waktu hadir juga menyampaikan memberikan sambutannya waktu itu. Nah, jadi ini sangat penting silaturahim ini, karena dengan silaturahim kita membangun ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Nah, bagi saya untuk Ahmadiyah tiga-tiganya ini ya, kita sesama manusia dari berbagai penjuru, apalagi secara bangsa Indonesia banyak juga hadir di sana, sama-sama rombongan dari berbagai daerah dari sini ketemunya di sana. Ya, apalagi kita sesama Muslim ya, kita harus jaga. Yang kedua, saya kira yang sangat penting adalah kami bisa paham ya, sesungguhnya itu Ahmadiyah. Yang tentu saja selalu saya sampaikan, kalau kita mau memahami seseorang atau satu kelompok atau satu ajaran, ya pahamilah dari sumber aslinya. Yang kita pahami dari bukan sumber aslinya, bisa saja salah interpretasi, salah paham, atau memang ada kesengajaan untuk menyalahkan pemahamannya itu untuk mendeskreditkan orang lain kan itu. Maka setelah saya datang ke sana, nah saya lebih kuat lagi pemahaman saya dari sumber aslinya, karena memang selama ini juga saya sering baca-baca buku tentang Ahmadiyah ya. Dan ada teman saya yang meneliti penelitian tentang Ahmadiyah waktu saya di Belanda dulu, yang menjadi prof dengan kajian penelitiannya dulu di Indonesia ini, dan bukunya saya baca. Jadi hasil penelitian yang sangat ilmiah, yang dari sumber-sumber yang
patut dipercaya ya tentang Ahmadiyah. Nah, dengan demikian itu setelah kita hadir di sana dan berjamaah bersama, salat bersama, dengar khutbah ya Jumat, karena saya sempat Jumat di masjid di London itu, ya kami tahu ya bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Ahmadiyah itu ya pengajian-pengajiannya tidak ada lain, Quran juga dibahas ya, Quran yang kita. Makanya saya bawa dari sana Quran tafsir ya besar sekali. Sering saya kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan lalu tentang saya bilang ini Qurannya nih. Nah, oleh karena itulah ya maka dengan kehadiran saya ini berdampak berdampak penting sekali, dua hal yang penting. Pertama silaturahim, kenal banyak tokoh-tokoh Ahmadiyah ya dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya ya yang non Ahmadiyah, dan juga lebih paham lagi tentang Ahmadiyah sesungguhnya ya, bukan dari buku-buku yang banyak beredar juga tentang ya yang selalu berdasar pada fatwa-fatwa memang yang sudah ada, itu karena memang tidak memahami dari sumber aslinya. Ya, saya kira itu. Bagaimana kesan pertama Bapak ketika sudah sampai di tempat jalsa salanah? Kesan saya yang pertama, ternyata Ahmadiyah ini sebuah organisasi besar, ya. Semua jamaah besar dunia ini. Nah, sehingga dengan kehadiran kita di sana, ya, melihat bagaimana memanage kegiatan yang begitu besar, menghadirkan tamu-tamu dari berbagai negara, baik Islam maupun non-Islam. Nah, di Islam itu baik Ahmadiyah maupun non-Ahmadiyah, kita hadir semuanya dengan manajemen yang begitu bagus, begitu tertata, begitu rapi, dan menggunakan fasilitas IT. Ya. Jadi saya kira semuanya itu satu hal yang menunjukkan bahwa Ahmadiyah ini suatu jamaah dalam Islam ini yang sungguh sangat besar ya. Karena waktu itu informasi yang kami terima sudah lebih 100 negara yang hadir waktu itu dengan manajemen yang tertata dan rapi. Lalu yang kedua, manajemen yang tertata dan rapi ini dikelola dengan baik, dengan sumber daya sendiri, SDM sendiri ya. Saya tanya-tanya, mana polisi, mana dari negara? Katanya tidak, ini semua dari apa istilahnya itu ya, memang mau mengabdi, melayani tamu-tamu, mulai dari bandara ya sampai kita ke tempat tenda besar itu, daftar, baru kami, karena kami tamu khusus, jadi nginap di hotel ya. Waktu itu lalu kita pindah ke tempat tempat lembaga pendidikannya barangkali di tengah gunung dulu itu. Jadi sebuah manajemen yang sangat bagus ya, dikelola sendiri tanpa memberatkan orang, ya, tanpa menyusahkan orang, tanpa menyusahkan pemerintah. Satu hal yang sangat positif. Apalagi waktu itu musim hujan, BC ya. Jadi begitu saya lihat teman-teman yang diberi amanah untuk mengatur acara ini baik di tenda maupun di mengatur lalu lintas mobil yang begitu besar banyak dengan kondisi yang becek, tanpa mereka tanpa lelah ya melaksanakan tugas ya. Tentu saja saya yakin bahwa mereka laksanakan ini dengan sebuah niat pengabdian untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat baik ini. Lalu kemudian acara-acara yang disajikan ya kami juga bisa paham ya, karena memang ada bahasa yang bisa kita pahami. Lalu kemudian bagaimana menata yang menjadi satu prinsip ya di dalam Islam ya, bahwa laki-laki dan perempuan ini ya tetap harus menjaga, sehingga di sana juga ya
kegiatan-kegiatan, tempat-tempat makan, tempat pertemuan, bahkan jalan-jalannya pun terpisah antara laki-laki dan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan dalam berbagai macam kegiatan itu. Dan ya ini sesungguhnya yang menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita bermuamalah juga ya, yang sudah diterapkan dan diaplikasikan di London itu. Ya meskipun juga kalau kita di Indonesia lalu melaksanakan kegiatan, lalu kemudian karena kondisi, karena memang kita di Indonesia ini laki perempuan baik dalam kelas pembelajaran maupun itu kan. Tetapi di berbagai dunia ya memang seperti itu, dunia Islam. Seperti di Iran ya, di Mekah ya apalagi ya, juga seperti itu. Jadi pada prinsipnya ya, saya bilang 3 kelompok besar dalam dunia Islam itu sungguhnya memiliki nilai tujuan yang memiliki kesamaan, karena memang sumber yang sama ya, sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Hanya saja dalam pemahaman Quran dan Sunnah itu yang ada perbedaan, dan memang itu ya suatu hal yang lumrah saja terjadi. Pemahaman apalagi sudah 14 abad, 15 abad yang lalu dalam perjalanan sejarah ini. Kemudian juga lafal-lafal Quran yang berbahasa Arab itu kan banyak juga ya, tidak terlepas dari konteks pada waktu itu, lalu kemudian dipahami juga dalam konteks sekarang ini ya, hal yang bisa saja terjadi. Sehingga dunia Islam ini kalau kita misalnya memang harus kita buat dua aliran besar ya, pertama saya Sunni, 2 Syiah dan 3 Ahmadiyah, yang memiliki sumber yang sama ya, dengan nilai-nilai dan tujuan yang saya kira sama, bagaimana membangun redha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah dan perbuatan kita ini. Dari serangkaian acara yang diikuti, acara apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan saya bagaimana seorang khalifah yang al-khamis ya itu melayani umat, melayani masyarakat, melayani bangsa di setiap saat, baik di salat jamaah di masjid hadir ya, memberikan pengajian, maupun di setiap acara yang sudah dijadwalkan di jalsa itu ya, beliau tidak pernah tidak hadir dan juga on time ya. Yaitu seorang pemimpin rohani dan juga pemimpin manajemen. Saya kira ini satu hal yang mengagumkan ya, meskipun tentu saja ceramahnya hanya kami pahami lewat lewat terjemahan itu ya, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris, tapi ini satu hal yang sangat mengagumkan itu. Apalagi beliau menggunakan waktu, kesempatan untuk menerima kita, orang per orang ya. Nah, kebetulan waktu itu saya berdua teman-teman yang dari Kalimantan itu ya terima khusus, dan saya lama bicara, menyampaikan tentang Ahmadiyah di Indonesia. Ya, bahkan saya diizinkan ambil foto berdua bersama dengan pakai kamera saya. Artinya karena saya minta, waktu itu kan ya, tidak boleh, tapi karena mungkin kan keakraban lalu. Satu hal yaitu yang sangat penting, bagaimana seorang pemimpin religius yang kita kenal di Ahmadiyah Khalifah Al-Khamisah melayani tamunya, melayani umatnya, melayani masyarakatnya dengan penuh pengabdian. Tentu saja intinya bagaimana supaya mendapatkan redha Allah SWT, supaya Ahmadiyah ini bisa dipahami secara baik oleh masyarakat, baik Ahmadiyah maupun yang non-Ahmadiyah, ataupun ya juga non-Islam yang hadir pada saat itu. Yang kedua tentu saja kehadiran dari berbagai tokoh yang hadir menyampaikan testimoninya, sambutannya dari berbagai pihak, juga itu sangat hal yang mengagumkan ya.
yang menambah betapa besar kualitas dari sebuah pertemuan internasional. Ya, tentu saja yang ketiga ya tentu saja yang menarik tadi, bagaimana pelayanan yang sungguh bagus kepada kami ya. Tidak pernah ada kekurangan yang namanya makanan ya, yang namanya transportasi kami dari tempat ke hotel, kemudian di di setiap acara yang namanya makanan itu melimpah, tidak pernah kekurangan. Karena apa? Karena ya petugas-petugas yang ditugaskan itu betul-betul siap siaga. Dan khusus kami dari Indonesia disiapkan juga makanan khas khusus Indonesia, ada tempatnya kalau kita Indonesia. Jadi saya kira itu semuanya sangat menarik, tapi yang paling penting tadi adalah bagaimana seorang khalifah yang betul-betul mengabdikan dirinya ya untuk meneruskan apa yang sudah diterimanya dari tentu saja pendahulu-pendahulu dari Hasan Saguan Ahmad untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Jalsa Salana sendiri diikuti oleh ribuan orang dari berbagai negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Lalu, bagaimana pandangan Bapak terhadap Jemaat Muslim Ahmadiyah dan perannya dalam Islam? Sungguh sangat besar karena di situ nampak bahwa Islam itu lebih tersebar lagi ke berbagai penjuru dunia. Yang selama ini masih ya mungkin sebelum lahirnya Ahmadiyah, Islam belum banyak berkembang di Eropa. Belum banyak berkembang di berbagai negara yang sekarang sudah ada Ahmadiyahnya. Termasuk tadi yang saya sampaikan tadi, seorang orang Indonesia yang terdampar, kapalnya karam, lalu kemudian diselamatkan, lalu kemudian terdampar di Amerika Selatan, saya lupa negaranya, lalu kemudian dia di situ tinggal di masjid. Dia memang cari masjid karena Islam. Di mana saya bisa ngina masjid yang kebetulan didapatkan Masjid Ahmadiyah. Disitulah dia hidup, lalu kemudian berbisnis, berusaha dan menjadi orang kaya. Datang ke sana ketemu. Ini Ahmadiyah menunjukkan bahwa peran yang sangat besar penting menambah lagi kebesaran Islam dengan mengajak orang-orang yang tadinya tidak Islam masuk bersyahadat ya, karena bagi saya nilai Islam itu ya syahadat ya, itu fondasi dasar ya, karena ya disitulah yang Rasul sendiri mengatakan pernah ada seorang sahabat lalu kemudian membunuh seorang ya, lalu dia tanya, kenapa kamu bunuh, apa kamu memang tidak periksa dulu? Dia bilang sudah bersyahadat. Ya kenapa bunuh orang yang bersyahadat? Katanya hanya dianggapnya pura-pura. Nabi mengatakan Allah ya'lamu bizzawahir, nahnu na'lamu bizzawahir. Yang nampak, yang kita lihat, adapun batinnya itu kan Tuhan yang tahu kan, lihat kita Tuhan yang tahu. Nah, oleh karena itulah ya maka dengan kehadiran Ahmadiyah ya di Eropa ini ya tentu saja membuat perspektif ke depan ya, prospek Islam ke depan di Eropa ini ya sangat cerah. Kenapa juga? Yang kedua karena memang dalam pemahaman Islam yang saya banyak baca buku-buku Ahmadiyah itu ya sangat-sangat kontekstual ya, dan bisa diterima oleh kalangan-kalangan modernis sekarang ini dan kalangan-kalangan intelektual yang memang memahami Islam sesuai dengan ya ad-din huwal aqlu ya, agama itu adalah akal, la dina liman la aqlalah. Jadi apa yang pemahaman-pemahaman dulu itu ya tidak bisa diterima orang-orang rasional, orang-orang ilmuwan, orang-orang apalagi modernis ya di barat sekarang masuk di sana ya, karena Ahmadiyah berhasil untuk mengolah ya pemahaman-pemahaman ini yang bisa diterima di zaman-zaman rasional sekarang ini. Setelah Bapak mengikuti jalsa ini, adakah pesan Bapak untuk komunitas Muslim di Indonesia
terutama terkait pandangan mereka terhadap Ahmadiyah? Ya, pesan saya, marilah kita selantas membangun ukhuwah, ya, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Apalagi kalau orang masih tetap mengatakan bahwa Islam dengan bukti-bukti, ya, bukti-bukti pertama syahadat, bukti-bukti kedua adalah sumber pokok yang dipakai Quran, ya, yang tidak beda. Hanya saja beda karena ayat yang jumlah, dan tentu saja pemahaman dan penafsiran juga yang beda. Kita juga bangun ukhuwah Islamiyah, ya, antara NU Muhammadiyah, NU Ahmadiyah, Ahmadiyah Syiah, Syiah NU, Syiah Muhammadiyah. Kita bangun karena ini satu manusia, satu bangsa, dan satu sumber Quran dan syahadat. Itu yang kita harus bangun. Harus kita bangun ukhuwah. Ya. Ada 3 konsep ukhuwah yang bisa merekatkan kita. Baik Islam dengan non-Islam, bahkan umat beragama dengan yang tidak beragama. Ya, jadi kita satu langit, satu bumi, dan sebagai manusia, dan diciptakan dari sumber yang satu, yaitu Adam. Nah, dan kelahiran kita menjadi Muslim di Indonesia saya ini dan menjadi Sunni, ya tentu saja lain ceritanya kalau saya lahir di London dan di Eropa dan ketemu dengan jamaah Ahmadiyah. Begitu pula kalau saya lahir di Rusia, beda ceritanya. Karena kita harus saling menghormati, saling menghargai. Karramna bani Adam, ya, kata Al-Quran. Kullukum min Adam, wa Adam min turab, ya kan? Yang kedua, sebagai bangsa Indonesia kita, ya, tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang tidak diberikan hak untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya menurut ajaran agamanya, kan? Tidak ada. Apalagi kita sesama satu sumber suci, Quran, dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah saya pelajari Ahmadiyah mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tidak ada, ya, hanya saja memang ada pemahaman yang bisa diterima oleh jamaah Ahmadiyah dengan pemahaman yang sudah disampaikan oleh Hasan Mustaqil Ahmad dan khalifah-khalifah. Dan sama kita juga di Sunni, ya, pemahaman-pemahaman itu berbeda. Ya, dunia Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang NU saja yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Karena 4 mazhab yang dalam NU itu diikuti semua. Kalau yang satu mengikuti Syafi'i, kunut. Kalau saya misalnya yang juga tidak kunut tapi mengikuti salah satu mazhab ini, ya bisa berbeda, kan? Nah, satu hal yang berbeda. Apalagi tentu saja kalau sunnah yang dipakai, hadis yang dipakai itu, ya, beda jalurnya. Termasuk Syiah dengan Sunni. Beda karena jalur hadis yang dipakai. Tetapi saya lihat hadis-hadis yang dipakai Ahmadiyah sama dengan hadis-hadis Sunni, ya, dipakai semua kitab Kutubus Sittah juga, ya, menghargai sahabat, ya, sama dengan Sunni, kan, seperti itu. Dan juga menghormati, menghargai Ahlul Bait, sama dengan Syiah. Jadi sebetulnya ini kita tidak perlu lagi, ya, kalau saya, ya, sumber yang satu, syahadat yang satu, mengikuti sunnah, ya, sunnah Muhammad Rasulullah SAW, ya, tentu saja dengan pemahaman-pemahaman yang bisa berbeda, ya, maka kita harus bangun ukhuwah fil Islam. Nah, yang keempat berikutnya, ya, kami mengajak supaya lebih pas pemahaman kita tentang orang lain, ya, kita pahami dari sumber aslinya. Pas pemahaman kita tentang Ahmadiyah, ya, kita paham dari sumbernya. Ambil kitab-kitab tafsirnya yang ada Quran yang begitu besar. Nah, kalau kita mau paham tentang Syiah, ya pahami dari sumber aslinya. Kalau kita mau pahami tentang Salafiyah, ya karena Salafiyah juga itu, ya pahami dari sumber aslinya.
Lalu kemudian kita harus menjalankan agama kita dengan konteks keindonesiaan kita. Ya toh? Nah, agar supaya kita ini bisa membangun persaudaraan wataniyah, ya, karena bisa saja ada pemahaman-pemahaman yang di sana cocok, di sini tidak cocok. Nah, maka kita harus juga memahami dalam konteks keindonesiaan. Apa itu konteks Indonesiaan itu? Ya 4 pilar, 4 konsensus kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita, dan itu tidak bertentangan dengan semua ajaran agama, termasuk ajaran Islam. Nah, salah satu contoh misalnya dalam kehidupan beragama, menjamin Pancasila, Undang-Undang Dasar untuk kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Maka jangan kita saling mengganggu, jangan kita saling, ya, untuk konteks kita ke Indonesia ini, dan jangan kita bawa pemahaman kita itu yang menyalahi dan bertentangan dengan konsensus kita yang sudah disepakati founding father kita sejak kita merdeka 72 tahun, 3 tahun yang lalu. Ya, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak Abdurrahim Yunus yang mengikuti Jalsa Salanah Internasional 2017 di UK. Dan semoga ini semua dapat menginspirasi. Saya Sultan Hafiz beserta kru yang bertugas dari Makassar, undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.